Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang probabilitas pada statistika. Nah, probabilitas pada statistika ini terdiri dari permutasi dan kombinasi. Yang pertama itu ada probabilitas. Nah, probabilitas itu sendiri adalah tingkat keyakinan seseorang untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, ini biasanya probabilitas itu atau peluang ini dilambangkan dengan huruf P. Nah, rumusnya itu adalah P dalam kurung E sama dengan X bagi N. Nah, P itu sendiri adalah probabilitas, sedangkan E itu sendiri adalah event atau kejadian, sedangkan X itu sendiri adalah jumlah kejadian yang diinginkan, sedangkan N itu adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, pada probabilitas ini terdapat pendekatan klasik. Nah, pendekatan klasik adalah semua peristiwa yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi, atau equally likely. Nah, rumusnya itu adalah probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Selanjutnya ada pendekatan relatif. Nah, pendekatan relatif ini adalah suatu kejadian yang tidak dianggap sama, tapi tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Rumusnya itu adalah probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Selanjutnya itu ada pendekatan subjektif. Nah, pendekatan subjektif ini adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa berdasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Di dalam probabilitas terdapat hukum pertambahan. Nah, hukum pertambahan itu sendiri adalah suatu peristiwa yang terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Rumusnya itu P di dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Nah, dalam hukum probabilitas pertambahan ini terdapat dua peristiwa, yaitu yang pertama kejadian bersama dan yang kedua itu kejadian saling lepas. Nah, kejadian bersama itu sendiri adalah terdapat dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi secara bersama-sama. Rumusnya itu P dalam kurung A atau D sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung D sama dikurang dengan P dalam kurung AD. Nah, sedangkan kejadian saling lepas itu sendiri adalah terdapat hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Rumusnya itu P atau P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung AB. Nah, hukum perkalian. Yang kedua itu hukum perkalian. Hukum perkalian dalam probabilitas yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Rumusnya itu P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Seperti yang saya bilang tadi, P itu adalah probabilitasnya, sedangkan A dan B itu adalah objek yang ingin diambil. Selanjutnya, dalam hukum perkalian itu ada dua peristiwa juga, yaitu probabilitas bersyarat dan peristiwa pelengkap. Probabilitas bersyarat itu sendiri adalah suatu peristiwa yang akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain yang telah terjadi. Rumusnya itu P dalam kurung A dan B sama dengan P dikali A dikali B dikali P dalam kurung B integral A. Nah, peristiwa lengkap itu sendiri adalah apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga peristiwa A itu tidak terjadi, maka peristiwa B itu pasti terjadi. Rumusnya itu ada P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B sama dengan 1 atau P dalam kurung A sama dengan 1 dalam kurung P dalam kurung AB. Kemudian permutasi. Nah, permutasi dan kombinasi ini ada pada bagian statistika, dan permutasi dan kombinasi ini juga terdapat pada pembelajaran matematika pada zaman SMA. Kalian sudah pada tahu semua pasti apa itu permutasi. Nah, permutasi itu sendiri adalah susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Permutasi sendiri diberi lambang dengan P, sama seperti probabilitas. Rumus dari permutasi itu adalah NPR, sama dengan N dibagi N dalam kurung N dikurangi R. N itu sendiri adalah jumlah total objek, sedangkan R itu adalah objek yang ingin diambil. Kemudian kombinasi. Kombinasi itu sendiri adalah kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, kombinasi ini juga diberi dengan lambang C. Rumus dari kombinasi itu hampir sama dengan rumus permutasi. Hanya saja yang membedakannya seperti berikut ini. N CR sama dengan N dibagi R dalam kurung N dikurangi R.
Sekian video tentang pembelajaran probabilitas permutasi dan kombinasi secara statistika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.